Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami. Judul materi dari kelompok kami ialah analisis komunikasi tim pada IKM Furnitur Hayu. Baik, langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama ialah pendahuluan. Yang pertama ialah terjadi komunikasi organisasi sangat penting dalam kerja tim. Yang kedua ada menentukan kelancaran koordinasi. Yang ketiga mengurangi kesalahan kerja. Yang keempat meningkatkan produktivasi tim. Selanjutnya masuk ke latar belakangnya. Latar belakang masalah yang pertama ya, semua komunikasi menggunakan WhatsApp. Ini adalah akar masalah dari ini. Pokoknya dari masalah yang dari latar belakang yang kami selidiki. Yang kedua ya, tidak ada pemisahan jenis informasi. Yang ketiga tidak ada pesan formal dan informal yang bercampur. Yang keempat yaitu terjadi penumpukan pesan hingga ini pesannya jadi menumpuk gitu, jadi nggak bisa diuraikan gitu ya pesannya. Selanjutnya yang kelima, munculnya fenomena information apa ini bahasa Inggris lagi, overload gitu. Selanjutnya dampak awal ya, yang pertama ialah karyawan kesulitan membaca semua pesan. Yang kedua, informasi penting seperti ini membuat barang yang harus jadi hari ini jadi ketendes gitu, terlewatkan. Yang ketiga itu terjadi keterlambatan respon, kesalahan dalam memahami instruksi. Identifikasi masalah. 1. Informasi overload dalam komunikasi. 2. Tidak ada sistem komunikasi terstruktur. 3. Tidak ada prioritas pesan. 4. Semua pesan dianggap sama penting. 5. Beban kognitif meningkat. 6. Media komunikasi tidak sesuai. 7. Kurangnya pemahaman teknologi komunikasi. 8. Tidak ada SOP komunikasi. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengurangi overload informasi, meningkatkan efektivitas komunikasi, meningkatkan pemahaman informasi, mengurangi kesalahan produksi, dan meningkatkan kinerja tim. Lanjut ke bagian teori. Yang pertama ada teori cognitive load. Setiap manusia memiliki kapasitas memori yang terbatas, sehingga informasi berlebihan menyebabkan otak menjadi overload, yang menyebabkan sulit memahami informasi, menurunkan fokus dan konsentrasi, menyebabkan kesalahan kerja. Yang kedua ada media richness. Media komunikasi memiliki tingkat kekayaan yang berbeda-beda. Pesan yang kompleks cenderung membutuhkan media yang lebih banyak, contohnya seperti video, gambar, bahkan tatap muka. Kalau hanya menggunakan teks, itu akan berakibat informasi menjadi kurang jelas atau bahkan tidak jelas. Ketiga ada komunikasi efektif. Pesan yang diberikan harus jelas dan mudah dipahami, dan harus ada feedback dari kedua belah pihak sehingga informasi yang diterima bisa tepat waktu, dan media harus sesuai pesan agar tujuan komunikasi bisa tercapai secara maksimal. Oke, kita masuk pada analisis kasus. Di sini dibagi jadi beberapa poin. Poin pertama itu semua komunikasi dalam satu grup. Terus poin kedua, pesan menumpuk sangat cepat. Poin ketiga, sulit memilih informasi penting. Poin keempat, tidak ada filter informasi. Poin kelima, terjadi miskomunikasi. Dan slide berikutnya itu ada analisis cognitive load. Itu seperti karyawan menerima terlalu banyak informasi dari luar atau segala macam hal. Terus yang kedua terjadi kelelahan mental, seperti karyawan yang terlalu capek. Terus yang ketiga kesulitan menentukan prioritas. Yang keempat penurunan fokus kerja. Dan yang kelima kesalahan dalam produksi. Terus kita masuk ke analisis communication
effectiveness. Di sini juga dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pesan tidak tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, tidak ada konfirmasi pesan. Yang ketiga, terjadi keterlambatan informasi. Yang keempat, kesalahan kerja meningkat. Terus yang kelima, kinerja tim menurun. Berikutnya adalah analisis media richness. Yang pertama, semua pesan menggunakan teks. Yang kedua, tidak ada visualisasi informasi. Yang ketiga, instruksi kompleks tidak dijelaskan detail. Yang keempat, media tidak sesuai kebutuhan. Yang kelima, efektivitas komunikasi menurun. Sekian dan terima kasih. Dampak terhadap tim: 1. Kesalahan produksi meningkat. 2. Pemborosan bahan baku. 3. Keterlambatan pekerjaan. 4. Produktivitas menurun. 5. Kerugian organisasi. Akar permasalahan: 1. Informasi overload. 2. Tidak ada sistem komunikasi. 3. Media tidak sesuai. 4. Beban kognitif tinggi. Solusi 1. Pisahkan grup komunikasi. 2. Grup produksi. 3. Grup manajemen. 4. Grup customer service. 5. Grup non formal. Solusi 2. Yang pertama, gunakan format pesan standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas. 3. Tambahkan detail informasi. Dan yang keempat, gunakan poin-poin penting. Dan yang kelima, hindari pesan panjang tidak jelas. Selanjutnya, solusi 3. Gunakan media sosial sesuai kebutuhan. Dan kedua, gunakan gambar sebagai desain. Dan ketiga, gunakan video jika diperlukan. Dan keempat, gunakan komunikasi secara langsung. Kelima, kurangi teks yang terlalu panjang. Dan selanjutnya, solusi keempat. Gunakan prioritas pesan pertama. Kedua, tandai pesan penting. Ketiga, bedakan urgent dan pesan biasa. Keempat, gunakan simbol atau label. Kelima, fokus pada pesan utama. Yang terakhir yaitu solusi 5. 1. Gunakan sistem konfirmasi. Kedua, wajib membalas pesan penting. Ketiga, pastikan pesan dipahami. 4. Gunakan feedback yang baik. Kelima, hindari atau kurangi miskomunikasi. SOP komunikasi: 1. Gunakan saluran sesuai jenis pesan. 2. Gunakan format standar. 3. Wajib konfirmasi pesan. 4. Batasi pesan non kerja. 5. Evaluasi komunikasi rutin. Dampak perbaikan: 1. Komunikasi lebih terstruktur. 2. Informasi lebih jelas. 3. Kesalahan berkurang. 4. Produktivitas meningkat. 5. Kinerja tim lebih baik. Dan yang terakhir kita masuk pada kesimpulan dan saran, yang dimana penggunaan satu grup WhatsApp menyebabkan informasi kerja bercampur dan pesan penting mudah tertimbun dan mengakibatkan komunikasi belum efektif karena pesan teknis sering tidak jelas, terlambat diterima, dan tidak dikonfirmasi. Dampak yang didapatkan adalah kesalahan produksi, pemborosan bahan,